Assalamualaikum, Shalom. Kami dari kelompok 12 akan memenuhi tugas proyek kami, yaitu video pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Maulana Mustahdo SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pragmatik dalam pengajaran bahasa Indonesia. Di sini kami akan membuat video pembelajaran yaitu bahasa pragmatik dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri. Yang pertama, Damayanti Yegespo Syalagan, saya sendiri. Yang kedua, Raza Reza Putri Aisyah. Yang ketiga, Ismawati. Di sini kami akan membuat video pembelajaran sebagai guru, saya sendiri, dan sebagai siswa, teman-teman saya sekalian, yaitu Raza Reza dan Ismawati. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kami melakukan video pembelajaran kami. Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa keadaannya sehat-sehat semua? Kurang semangat Ibu dengar? Sehat kok, Bu. Atau kalian baru bangun ya? Tidak, Bu. Baiklah, baik. Seharusnya seperti itu ya, walaupun kita masih daring, harus semangat. Baik, coba teman-temannya yang lain dicek apakah sudah berada di ruang Zoom. Kayaknya mereka telat, Bu. Soalnya yang baru masuk cuma berapa orang, Bu. Baik, untuk mempermudah Ibu akan absen dulu ya. Ismawati ada? Hadir, Bu. Doni tidak ada ya, mungkin telat dia jaringan mungkin ya. Raza Reza? Hadir, Bu. Baik, nanti teman-temannya dicek kembali ya. Tolong nanti ketua absennya dikasih ke Ibu, jangan lupa di SS juga. Baik, langsung saja kita kepada pembahasan hari ini, yaitu pragmatik dalam pengajaran bahasa. Di sini Ibu lampirkan menurut pendapat beberapa ahli, yaitu Levinson dan Maidar Arsyad. Kepada Ismawati, tolong dibantu Ibu ya. Baik, Bu. Pragmatik dalam pembelajaran bahasa. Pertama, menurut Levinson, berpendapat bahwa pragmatik ialah kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Dari pendapat tersebut, terlihat bahwa pragmatik merupakan salah satu bidang kajian bahasa yang melibatkan unsur-unsur di luar bahasa atau konteks di dalam pengkajiannya. Menurut Maidar Arsyad, pragmatik membaca pengkajian bahasa lebih jauh ke dalam keterampilan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, praktis dalam segala situasi yang mendasari interaksi kebahasaan antara manusia sebagai yang sudah. Dari yang sudah dibacakan oleh Ismawati, dapat kita tarik kesimpulan ya. Terlihat jelas bahwa orientasi pengkajian pragmatik itu adalah suatu komunikasi praktis, di mana pada tataran praktis muncul berbagai faktor di luar bahasa yang turut memberi makna dalam proses komunikasi. Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari dapat dipahami. Ketika anak-anak Ibu tidak paham,
boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Nah, di sini ada kajian pragmatik dalam pengajaran bahasa. Kepada Isma, boleh dibaca kembali lagi? Bisa, Bu. Kajian pragmatik dalam pembelajaran bahasa. Pertama, pada suatu berkomunikasi praktis, di mana pada tataran praktis muncul berbagai faktor di luar bahasa yang turut memberi makna dalam proses komunikasi tersebut. Yang kedua, pembelajaran bahasa berorientasi pada kajian bahasa secara struktural, jelas akan menimbulkan banyak kendala ketika tidak berkaitan dengan penggunaan bahasa secara praktis di lapangan. Nah, itu Ibu lampirkan ada kajian pragmatik dalam pengajaran bahasa Indonesia. Ternyata dari kajian pragmatik itu tidak terlepas dari adanya beberapa faktor penentu. Artinya, sebuah kajian pragmatik itu tidak dengan instan ada tertulis, namun harus ditentukan beberapa faktor. Maksudnya, faktor itu apakah kajian tersebut benar kajian suatu pragmatik dalam pengajaran bahasa Indonesia, seperti itu. Artinya dapat diuji gitu. Nah, di sini ada beberapa faktor. Kepada Raza Reza, boleh ya dibantu ya Ibu ya? Boleh Bu, baik. Beberapa faktor penentu dalam berkomunikasi. Menurut Nababan, siapa yang berbahasa dengan siapa, untuk tujuan apa, dalam situasi apa, seperti tempat dan waktu, dalam konteks apa, seperti peserta lain, kebudayaan, dan suasana, dengan jalur apa, seperti lisan atau tulisan, media apa, seperti tatap muka, telepon, surat, dan sebagainya, dalam peristiwa apa, seperti bercakap-cakap, ceramah, upacara, laporan, dan sebagainya. 2. Siono mengemukakan dasar dalam penggunaan bahasa seperti studi pragmatik, yaitu tindakan komunikatif, peristiwa komunikatif, dan situasi komunikatif. Baik, sudah Bu. Mohon maaf Bu, saya sudah selesai membaca Bu. Mohon maaf sebentar ya. Baik Bu. Baik, terima kasih kepada Raza Reza yang sudah membantu Ibu. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi yang terjadi itu diorientasikan pada pencapaian kualitas yang bersifat pragmatis, sehingga penggunaan atau anak-anak Ibu dapat menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Maksudnya di sini konteksnya berarti tidak terlepas dari aturannya juga. Dan konteks apa yang dibaca supaya tidak menimbulkan kesalahan. Apakah Ismawati mengerti apa yang Ibu jelaskan? Mengerti, Bu. Baik, terima kasih. Jika mengerti, kita lanjut. Nah, pengajaran bahasa Indonesia seharusnya berdasarkan dimensi kultural karena pembelajaran itu diungkapkan gagasan mengenai masalah yang berkaitan dengan ilmu, teknologi, dan budaya yang sedang dipelajarinya. Pengajaran itu difokuskan pada kemahiran menggunakan bahasa yang benar, jelas, efektif, dan sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Tentu anak-anak Ibu di sini tidak ada lagi yang berbahasa tidak benar ya? Apakah masih ada yang menggunakan bahasa
tidak sesuai dengan pada konteks atau dalam menghasilkan sebuah kalimat itu tidak efektif? Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Baik. Ternyata anak-anak Ibu sudah pintar-pintar ya. Sudah bisa sebagai guru. Selanjutnya kita masuk pada sebelum kita mengarah kepada kajian kurikulum, kita Ibu tambahin terkait dengan ruang lingkup dalam pragmatik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu definisi dari pragmatik. Sehingga ketika tahu apa itu pragmatik, kita dapat melangkah lebih luas lagi. Nah, sebelumnya tadi kan udah Ibu jelaskan apa itu pragmatik. Boleh ya Ibu bertanya ya kepada Isma ya. Menurut pemahaman Isma, pragmatik itu bagaimana? Ilmunya ilmu apa? Baik. Ilmu yang ini, Bu. Yang dalam berbicara menggunakan struktur agar kajian dalam berbicaranya itu dengan benar, Bu. Dia tidak terlepas dari sebuah tuturan berbicara. Karena Ya, Bu. berkaitan sama ini, sama kegiatan yang sedang berlangsung kita laksanakan seperti ini. Kita berkomunikasi ada tuturannya walaupun lewat virtual. Nah, pragmatik itu dapat didefinisikan sebagai studi mengenai tujuan dalam situasi-situasi tertentu. Yang artinya yang dimana pragmatik itu bersifat komplement, yang berarti bahwa studi tentang bahasa dilakukan baik secara terpisah dari sistem formal bahasa maupun dari sebagian yang melengkapi. Nah, secara umum pragmatik itu cabang ilmu bahasa yang menelaah satuan lingual, hanya saja semantik mempelajari makna secara internal. Sedangkan pragmatik ini maknanya secara eksternal, yaitu mempelajari penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Nah, berbicara mengenai ruang lingkup dalam pragmatik, maka perlu kita mengetahui apa itu ruang lingkup. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang bahasa sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara ruang lingkup tersendiri yang menjadi bidang kajiannya. Nah, di sini ada Ibu jelaskan bidang-bidang apa yang dikaji oleh pragmatik, atau pragmatik mengkaji bidang-bidang seperti dieksis, peranggapan, implikatur percakapan, dan tindak tutur. Nah, karena mengejar waktu, Ibu hanya mengulas saja ya, karena nanti ini ke depannya kita akan pelajari secara dalam. Yang pertama, dieksis adalah hubungan antara kata yang digunakan di dalam tindak tutur dengan referen kata itu tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Dieksis ini teknis untuk satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Kajian linguistik sekarang, kata dieksis dipakai untuk menggambarkan fungsi kata ganti persona, kata ganti demonstratif, fungsi waktu, dan berbagai jenis ciri gramatikal dan leksikal lainnya yang menghubungkan ujaran dengan jalinan ruang dan waktu dalam tindak ujaran. Yang kedua itu peranggapan. Atau presuposisi adalah suatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang ketiga, implikatur.
konsep implikatur pertama kali itu diperkenalkan oleh H.P. Grice untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Implikatur itu dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Maksud dari implikatur percakapan adalah adanya keterkaitan antara ujaran-ujaran yang diucapkan antara dua orang yang sedang bercakap-cakap. Misalnya antara Isma dan Reza sedang melakukan percakapan atau membahas sesuatu hal lah itu. Terserah kalian berdua. Nah, yang selanjutnya tindak tutur. Yang memperkenalkan istilah ini yaitu Austin pada tahun 1962. Beliau mengemukakan bahwa dalam semua interaksi lingual terdapat tindak tutur. Interaksi lingual tidak hanya lambang, kata, atau kalimat yang merujuk perilaku tindak tutur, atau the form of speech act. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tindak tutur adalah produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari interaksi lingual. Nah, Ibu rasa apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dimengerti. Ini Ibu hanya mengulas saja sebagai dasar untuk kita pertemuan berikutnya. Nah, baik. Untuk penjelasan tadi, jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya ya. Jangan diam-diam saja. Selanjutnya kita bahas apa kaitan kajian kurikulum dengan pendekatan pragmatik. Kepada Raja Reza, tolong Ibu dibaca. Baik, Bu. Kajian kurikulum kaitannya dengan pendekatan pragmatik. Pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum ini diarahkan pada suatu kompetensi berbahasa baik secara lisan maupun tulis. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Untuk mencapai suatu kemampuan berkomunikasi secara baik, tidaklah mungkin dapat tercapai hanya dengan mempelajari bahasa secara struktural saja. Hal tersebut dikarenakan adanya banyak faktor di luar bahasa yang mempengaruhi proses berkomunikasi. Dalam hal ini, pendekatan pragmatik cukup membantu dalam pembelajaran bahasa yang berorientasi pada tindakan komunikasi secara praktis. Dalam kurikulum yang terbaru ini, dalam pembentukan arahannya juga sudah banyak melibatkan kajian pragmatik di dalamnya. Berbagai tuntutan kompetensi yang dihadirkan juga sudah didasarkan pada tindak komunikasi pragmatik. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam pembelajaran sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodasi tuntutan siswa mampu berkomunikasi secara efektif, efisien, sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Dari aspek mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis sudah didasarkan pada kebutuhan komunikasi praktis. Dalam pembelajaran 4 aspek tersebut, selalu akan diarahkan sampai pada kemampuan untuk menangkap wacana yang terdapat di luar aspek kebahasaan secara struktural. Dengan pemahaman yang baik terhadap hal-hal di luar bahasa, siswa diharapkan mampu memaknai suatu bahasa dengan lebih baik, dan lebih jauhnya lagi siswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan lebih baik pula. Baik, sudah Bu.
Baik, terima kasih kepada Raja Reza. Nah, ternyata kurikulum itu menuntut anak-anak sekarang mampu berbahasa seperti pembelajaran kita pada pertemuan ini, yaitu di mana peserta didik dituntut untuk meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, seperti apa yang sudah kita lakukan pada pembelajaran ini. Berkomunikasi walaupun jarak yang jauh, dengan bantuan teknologi di zaman sekarang ini. Tentu hal itu menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia di Indonesia. Seperti pembelajaran bahasa Indonesia itu dalam berkomunikasi atau mampu meningkatkan kemampuannya seperti mendengarkan atau menyimak, membaca, berbicara, dan menulis sudah didasari pada kebutuhan komunikasi praktis. Nah, dalam pembelajaran, 4 aspek tersebut selalu diarahkan sampai pada kemampuan untuk menangkap wacana yang terdapat di luar aspek kebahasaan. Baik, selanjutnya. Nah, slide ini boleh dibacakan, Isma? Bisa, Bu. Baik. Pembelajaran dengan berdasarkan pada pendekatan pragmatik. Pada bagian ini akan dipaparkan sedikit contoh yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang didasarkan pada kemampuan pragmatik. Dalam hal ini, kami akan mengacu pada suatu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran di kelas. Sampel yang kami ambil adalah pembelajaran pada tingkat SMA kelas 10 semester 1. Aspeknya adalah pembicara dengan standar kompetensi, yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan berkenalan, diskusi, dan bercerita. Dan kompetensi dasarnya adalah memperkenalkan diri dan orang lain di dalam forum resmi dengan intonasi yang tepat. Dalam rencana pembelajaran terlampir, siswa diarahkan untuk dapat memperkenalkan diri dan orang lain dalam suatu forum yang resmi. Dalam ini, guru materi sebelum siswa dalam arahannya, guru menyampaikan materi bahwa dalam memperkenalkan diri maupun orang lain, haruslah kita memahami situasi yang ada dalam forum itu. Dari materi ini menjelaskan bahwa unsur-unsur di luar bahasa melalui diperhatikan. Dengan kata lain, kemampuan pragmatik mulai diperkenalkan pada siswa. Lebih lanjut, guru menggerakkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara, seperti memperkenalkan diri di dalam forum resmi. Seperti dalam forum itu dihadiri siswa saja, siswa berhadapan dengan siapa, orang yang diperkenalkan itu siapa, status dan kedudukan dalam forum menjadi apa, situasi yang dihadapi seperti apa, tujuannya apa, dan berbagai hal yang lain yang perlu diperhatikan mengacu pada kajian pragmatik. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Isma. Nah, itu hanya sebagai tambahan, yaitu contoh pada pembelajaran yang berdasarkan pada pendekatan pragmatik. Mungkin untuk lebih mengetahui secara dalam, boleh dipahami kembali. Dari pembelajaran yang sudah kita bahas, apakah ada yang tidak dimengerti? Ibu kasih waktu 5 menit
untuk mengulas kembali. Nanti jika ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan Ibu. Kita bahas nanti slide Ibu akan Ibu kirimkan ke WA group supaya bisa diulas kembali. Nah, untuk tugas Ibu tidak kasih, cuman Ibu minta untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas yaitu ruang lingkup kajian pragmatik. Seperti yang sudah Ibu berikan tadi, boleh dicari lagi sumber-sumber lain, supaya untuk minggu depan boleh langsung kita bahas. Ibu rasa pembelajaran kita untuk hari ini hanya itu saja. Untuk tugas tidak ada, namun diulas lagi apa yang sudah kita pelajari dan dicari sumber-sumber yang berhubungan dengan ruang lingkup kajian pragmatik. Untuk ketua nanti absennya jangan lupa ya, sama bukti SS-nya. Apakah sudah difoto? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata dan penyampaian materi yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Sekian video pembelajaran yang dapat kami lakukan dari kelompok 12. Mungkin dalam pelaksanaan pada video pembelajaran ini ada kata yang kurang tepat dalam penyampaian materi. Kami dari kelompok 12 mohon maaf atas kesalahan kami, Pak. Kami kelompok 12 pamit undur diri, terima kasih.